Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beruntung betuah ibu-ibu, anak-anaknya paham tajwid, pulang mereka, ibu bapak jangan malu belajar kepada anak-anak, karena ilmu tak bertepi. Al-alimu kabiran walau kana shaghiran. Mereka alim, hafal Quran, tahu tajwid, makhrijul huruf, mengerti, hafal, kecil mereka, tapi mereka besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah memasukkan anaknya ke pondok tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah. Hurufnya sudah, bertemu dua huruf sudah. Sekarang yang kita kaji masuk yang ketiga. Tolong angkat tangan yang hafal Undang-Undang Dasar 1945, yang hafal GBHN. Tapi yang hafal Quran tak perlu saya tanya, karena di sini tempatnya penghafal Al-Quran. Hafal bisa dia Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas, 114 surat ada di kepala. Buta huruf, tak bisa tulis baca, tak bisa menengok Quran, maaf cakap karena diuji Allah tunanetra, buta tak bisa, tapi bisa hafal Quran. Dari mana? Dengan meraba huruf Braille. Bisa buka. Datanglah penjajah komunis di negara-negara Islam waktu dijajah oleh Uni Soviet. Uni Soviet tumbang pada masa Presiden Gorbachev, lalu digantikan oleh Boris Yeltsin, maka pecahlah negara-negara ini menjadi negara-negara Islam kecil. Uzbekistan, Kirgistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakistan, pokoknya yang ada tan-tan-tannya itu. Waktu komunis berkuasa, Islam tak boleh dipelajari, Al-Quran tak boleh dibaca. Tapi aneh bin ajaib, ketika Uni Soviet pecah menjadi Rusia yang sekarang dipimpin Vladimir Putin, aneh, ternyata negeri-negeri yang dulu dijajah ini banyak penghafal Kalau di Indonesia banyak penghafal Al-Quran, tak heran, karena ada pondok tahfiz Quran, ada Islamic Center, ada Islamic Boarding School, ada SDIT, SMPIT, SMAIT. Tapi di Uni Soviet bisa ada penghafal Quran. Bagaimana ceritanya? Ternyata malam-malam mereka gali kamarnya. Kamar tidur itu dibuka keramiknya, digali pakai skop, pakai sendok, pakai sudip, pakai centong, dibuang pasirnya keluar, dilobangi kamar tidur itu, ditutup pakai papan di atas, dimasukkan anak-anak kecil ke dalam, dimasukkan guru mengaji di dalam, menghafal Al-Quran macam bunyi tawon. Tapi malam tunggu tentara-tentara komunis itu tidur. Bagaimana cara menghafal Quran gelap, tak ada lampu? Yang dipakai metode talqin. Apa itu talqin? Guru membaca, murid mengikut, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Mata terpejam, hanya mendengar telinga. Itulah metode yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad bisa baca apa tak bisa? Nabi Muhammad ummi, tak bisa baca. Kenapa bisa hafal Quran? Yang dipakai metode talqin. Jibril membaca, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Sampailah ke guru anak-anakku sekalian. Guru membaca, murid mendengar. Tapi yang dibaca tak ada, karena mereka hafal Al-Quran. Hurufnya mukjizat. Pertemuan dua hurufnya mukjizat. Isinya bisa masuk ke dalam kepala, mukjizat.
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir, adakah yang mau berpikir, adakah yang mau merenung, adakah yang mau menghafal? Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memasukkan anak-anaknya. Inilah investasi dunia akhirat. Yang membuat kos-kosan investasi, nanti banyak orang kos dapat duit. Yang punya tanah tanam sawit investasi, tapi sawit cuman 25 tahun, habis itu sawit mati. Trek, karet mati. Tapi ada investasi yang tak mati. Anak penghafal Quran di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua akan bangkit menghadap Allah, dipakaikan mereka ke atas kepala Bapak Ibu tajun minan nur, mahkota dari cahaya disematkan, dipakaikan ke atas kepala. Kenapa ibu itu dapat? Kenapa ibu ini tak dapat? Ibu itu dapat mahkota cahaya karena anaknya para penghafal Al-Quran. Amin. Bisa kita lanjutkan? Yang keberapa? Saya dari tadi gini terus nih, takut lupa. Yang keempat, Al-Quran bercerita tentang asal muasal manusia min nutfah. Nutfah air. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah jadi darah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, tulang. Lalu tulang dibalut dengan daging. Fakasawnal izama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari mana Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu bisa tahu manusia dari air? 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, dari daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging menjadi makhluk yang sempurna. Padahal itu baru ditemukan oleh dokter di abad 18-19 zaman era modern. Itulah dia namanya dokter SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Bagi kita yang beriman ini mudah saja. Adik-adik, anak-anakku hafal ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad bicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna yang keempat ini? Al-Quran bercerita tentang ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku, jangan nanti kalian diajak orang diam. Sekolah di mana? Di Pondok Tahfiz Quran Amanah. Tamat pesantren, paling-paling jadi imam tarawih. Inilah nanti yang akan menjadi dokter-dokter yang bisa menjelaskan sains, teknologi, dan medis. Amin. Sekarang beberapa universitas di Indonesia memberikan beasiswa full, tapi syaratnya harus penghafal Al-Quran. Di antaranya yang pernah saya tengok, saya dengar, saya kunjungi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fakultas kedokteran mahal, tapi di sana rektor sendiri yang ngomong dengan saya, di sini Pak Ustadz, justru yang di fakultas kedokteran itu anak-anak yang hafal Quran. Loh, kok bisa anak hafal Quran masuk fakultas kedokteran Pak Rektor? Karena anak penghafal Quran di fakultas kedokteran diberikan beasiswa full. Jadi kalian nanti akan jadi dokter, akan jadi dokter spesialis. Saya doakan semua nih kalau bisanya, tapi janganlah semua, sebagian besarnya jadi dokter insyaallah. Amin. Kenapa Ustadz ingin kami jadi dokter? Supaya kalau menceritakan tentang ayat janin tadi orang percaya.
Kalau Abdul Somad yang cerita, tahiyan tidak. Aku sebetulnya tak yakin kali sama Ustaz tuh. Kenapa kau ngangguk? Takut aku masuk neraka. Itu ya kan aja. Detailnya pun LCMA lagi cemas menghadapi pengaduan ke Mabes. Coba kalau yang bicara ayat tadi. Berikut ini mari kita dengarkan penjelasan ayat tentang kandungan yang akan disampaikan oleh dokter spesialis. Tapi di samping dokter dia juga hafal Al-Quran. Apa tak tengah semua jamaah? Lalat pun masuk. Paham orang. Itu cita-cita kita. Ada dokter hebat tak pernah baca Quran. Ada orang hafal Quran tapi tak tahu ilmu kedokteran. Maka sekarang mau dimatchingkan antara kedua. Dia hafal Quran, dia ngerti Quran, dia paham Quran, tapi dia juga akan menjadi dokter-dokter yang menjelaskan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Maka bertambahlah orang ingin masuk Islam karena hebatnya anak-anak umat Islam yang hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu keinginan saya adik-adikku nanti di masa akan depan, anak-anakku. Dan saya ingin kalian ini jadi dokter. Kenapa begitu? Karena dokter yang paling banyak duitnya. Dokter itu senternya kecil aja. Kecil aja senter. Suruhnya buka mulut. Pasien buka mulutnya. 7 juta. Suruh buka telinga. Tengok telinga kanan. 2,5 juta. Tengok kiri 2,5 juta. Pegang-pegangnya aja sedikit 10 juta. Makanya nanti yang paling banyak masuk surga itu dokter. Amin. Tapi yang banyak masuk neraka dokter juga. Dokter yang pelit, dokter yang bohong, dokter yang penipu, yang sebetulnya tak perlu dioperasi. Wah, ini mesti dioperasi itu. Itu neraka jahanam tempatnya. Tapi kalau dia hafal Quran tak mungkin dia nipu, ya kan? Bahkan nanti setengah gajinya itu. Ini kalau jadi penghafal Quran, jadi dokter mereka, setengah gajiku ini akan kupakai untuk jihad fisabilillah, menolong anak yatim, fakir miskin, menyekolahkan anak tak mampu. Semakin banyak. Kalau di sini dulu kalian belajar sekolah tahfiz Quran amanah, kita bermimpi akan ada setelah tamat kalian nanti ini masing-masing punya amanah 1, amanah 2, amanah 3, amanah 4, amanah 5, amanah 6. Satu merantau ke Papua, dibukanya 1 di Jayapura. Yang satu merantau ke Sulawesi Utara, dibuka jadi Manado. Yang satu merantau lagi ke Nias, dibukanya amanah 3, amanah 4. Maka 1000 pesantren tahfiz amanah sedunia akan berawal dari amanah 1 ini, insyaallah. Amin. Itu ke depan. Tepuk tangan aja. Semua harus berawal dari mimpi. Orang tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan kalau dia takut bermimpi. Jangan bercita-cita, mimpi aja takut. Kan parah itu. Oleh sebab itu anak-anakku, saya tak ingin kalian menjadi tukang jual mimpi. Saya tak mau kalian menjadi pemimpi, tapi saya ingin kalian adalah orang yang punya cita-cita tinggi. Apa cita-cita kau nak? PNS. Pendek kali cita-cita. PNS. Golongan 3D, gaji PNS 2,5 juta. Masuk pagi jam 8, pulang sore jam 4. Gimana kau mau buat sekolah? Gimana kau mau buat sekolah tahfiz? Maka cita-cita kalian jadi dokter spesialis yang duitnya banyak, pakai senter kecil. Tukang itu pakai martel besi, pekeringat memukul, kelompang. Gaji tukang 1 hari 70.000. Dokter martelnya kecil, yalah, pukulnya lutut,
15 juta. Coba sikunya Pak. Sekarang aku tanya, kalian mau jadi ustadz apa jadi dokter? Alah, malu-malu kalian bilang. Kalian jadi dokter, tapi kalau ceramah melebihi ustadz. Kalian dokter, tapi dalam kepala kalian sebelah kiri tentang masalah medis, sebelah kanan tentang masalah Al-Quran. Siapa imam tarawih kita tadi yang mantap betul suaranya hafal Quran? Itu Bapak SPOT. Apa itu? Spesialis ortopedi tulang belakang. Masya Allah. Kenal Ustaz Somad sama dokter yang hafal Quran yang hebat suara. Mana gambarnya ini? Murid saya. Dari mana pula Ustaz punya murid hafal Quran? Saya pernah ceramah di pesantren dia dulu sekali. Siapa yang tak bangga? Bangga Abdul Somad. Sekarang umur kalian paling 10, 11, 12. Abdul Somad sudah 24. Lahir 1977. Sekarang 2019. Jadi berapa itu? 42. Kenapa kalian bilang 24? Umur saya tinggal 24, umur saya 42 tahun. Ikut Nabi Muhammad meninggal 63. Masa saya ini tak lama lagi, cuma 21 tahun saja. Itu pun kalau sampai. Tapi kalian umur 12, 13, masih ada 50 tahun lagi akan mengisi Medan, mengisi Sungai Mencirim. Sungai Mencirim kan? Itu nampakku tadi tertulis C Mencirim. Artinya kalian yang akan menjadi pemimpin dunia ini. Aku tak mau jadi dokter Pak Ustadz, asal menampak darah berkunang-kunang biji mataku. Terserah, mau jadi gubernur Sumatera Utara kalian bisa. Saya mau jadi pilot Pak Ustadz, mantap. Kalau sampailah pilotnya hafal Quran, pastilah lagu-lagu itu, tak lagu-lagu barat lagi. Kadang kita naik pesawat lagunya lagu What can I do? What can I do? Apa lah orang? Bukannya paham, yang di pesawat itu pun uak-uak. Tapi begitu kita naik pesawat, terdengar lantunan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Thank you. Para all of our passenger, semua penumpang, pilot kita hari ini adalah penghafal Quran alumni dari Pondok Pesantren Amanah. Siapa yang tak bangga? Amin. Tapi saya tak maksa kalian jadi pilot, karena ada juga orang yang tak tahan naik ke atas. Jangankan naik pesawat, naik lantai 2 aja pucat. Kita lanjutkan yang ke 5. Ayat Quran kalau dibacakan ke air, ternyata air ini hidup. Yang meneliti orang Jepang. Setelah diteliti air yang dibacakan ayat Quran, ternyata muncul molekul-molekul cahaya yang indah, yang luar biasa. Ternyata ada efek bacaan ayat masuk. Beda dengan mantra bim salabim abrakadabra, boyah tempoyak, buah entah buah apa. Tak ada efeknya. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka terjadi perubahan. Itulah yang kita kenal dengan ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ditiupkan baru diminum. Gimana rasanya Pak Ustadz? Sedap. Masya Allah, ada anggur, ada buah naga, ada buah kiwi. Buah kiwi.
Kalian pikir murah ini? Oh, tengok supermarket, mahal. Wagyu ini kalau diletakkan di ruang tamu, dimakan sama tamu, menangis yang punya rumah. Beginilah hebatnya Pondok Tahfiz Al-Quran memuliakan tamu Ustadz Abdul Somad. Cuman salahnya plastiknya buat tak dibuka. Canda aja. Saya tak pernah ceramah sambil makan. Ini maksudnya nanti sudah ceramah. Biar ditengok orang tuh nanti di YouTube ditengoknya. Kan ini masuk, kan masuk. Nah, kalian nampak kan ini kan? Nampak lah. Biar tahu orang-orang lain itu. Begitu orang Medan itu kalau ngundang Ustadz, semua ada di meja. Nampak semua. Tengok, oh gitu caranya. Nanti dibuat orang tuh pula tempat lain. Mantap pesantren amanah. Ada efek bacaan terhadap makanan dan minuman. Hadisnya sahih. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada orang gila di kampung. Kubacakan Al-Fatihah, kutahan air liurku. Gimana cara membaca Al-Fatihah menahan air liur? Dalam hati dibacanya banyak-banyak, dikumpulkannya, sesudah itu diludahkannya ke muka orang gila. Sehat. Sehat orang gila itu. Lalu kemudian keluarga orang gila itu mau membalas, dikasihnya kambing. Sebagai hadiahnya kasihnya kambing. Kata dia ke Nabi, halal tak kambing ini? Kata Nabi, halal. Itulah efek bacaan. Begitu juga kalau ada orang kerasukan jin, kerasukan setan, masuk hantu belau, begu ganjang. Wow, merah matanya. Kalian bacakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama itu. Kalian bacakan. Ustadz pernah mencoba, pernah saya baca. Pas saya sedang lewat, ada anak gadis kerasukan setan. Wah, tanya ini. Dipanggil orang itu saya. Ustadz, tolong rukyah ini. Saya tak pernah merukyah. Tak pernah saya belajar rukyah. Tapi kan tak mungkin kita bilang tak tahu kan. Malulah kita ustadz viral. Tak mungkin kita bilang, aku tak bisa. Mungkin. Akhirnya saya bacakanlah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehat dia. Entah jin itu terkejut. Entah, tapi sesudah itu saya takut. Sesudah itu kalau ada orang mau minta rukyah, langsung saya kasih, tolong hubungi Ustadz Musdar Bustamam LC. Orang Medan, jenggotnya panjang. Menengok jenggotnya aja lari hantu-hantu. Namanya Ustadz Musdar Bustamam. Pakar rukyah, namanya Matair. Majelis Talaqi Ilmu Rukyah. Mengusir hantu setan jembalang tanah. Nah, ini yang kelima. Jadi ibu-ibu, kalau kalian takut anak gadis kalian diganggu hantu, diganggu setan, susah kalian pergi ke tempat rukyah. Tapi kalau menantu kalian calon penghafal Quran nih, Masya Allah. Saya cerita ke ibu tuh bukan ke kalian. Baru kelas 1 dan nih. Aduh, Al-Baqarah 3 halaman. Siapa yang tak senang kalau sempatlah ada anak gadisku, ku kasih sama kalian. Tapi anakku laki-laki pula. Senang hati kita berhadapan sama anak penghafal Quran. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang hafal Quran berwudu,
Anak-anak hafal Quran ini wuduknya tak putus. Kenapa begitu? La yamassuhu illal mutahharun. Yang keenam, penghafal Al-Quran orangnya bersih. Lebih lama wuduk mereka bertahan daripada kita. Dan kalau wuduknya batal, dia berwuduk lagi. Karena mustahil dia megang Quran tidak berwuduk. Coba tengok. Tangannya bersih, ubahnya bersih. Mana ada anak penghafal Quran kukunya panjang? Ada? Tak ada. Bersih. Ini kadang kita tengok-tengok ibu-ibu tuh kukunya panjang. Saya kalau udah nengok ibu-ibu kukunya panjang, macam mana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dimasaknya pula bakwan. Enak ya. Apa resepnya? Pas pula ibu tuh kidal busuk. Membayangkan aja mau muntah. Jadi ibu-ibu, anak ibu yang udah hafal Quran ini bersih kukunya, bersih anggota badannya karena wuduknya tak berhenti. Asal batal wuduknya, berwuduk dia lagi. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain. Makanya anak hafal Quran ini tangannya bersih, mukanya bersih, kepala bersih, telinganya bersih. Satu hari berapa kali dia gosok? Ini kadang banyak. Coba tengok anak-anak di luar sana, ganteng tapi sarang laba-laba di telinga. Tak capek ibu menyuruh dia mandi, tak susah ibu menyuruh dia. Nah, kalau mau tidur cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, makan obat cacing. Kenapa? Karena mereka dilatih bersih. Ini di tangan ini banyak kuman, bakteri, zat asam segala macam. Tapi mereka bersih. Kenapa? Berwuduk, selalu menjaga wuduk. Itu zahirnya. Batinnya lebih bersih lagi. Kenapa? Karena dalam hati dan kepalanya adalah Al-Quran. Di mana letak Quran itu? Dua. Di hatinya. Dari hati naik ke kepalanya. Dari kepalanya turun ke matanya. Dari kepalanya turun ke telinganya. Dari kepalanya turun ke mulutnya. Dari kepalanya turun ke tangannya. Dari kepalanya turun ke kakinya. Akhirnya perintah hatinya connect dengan kepalanya, ucapannya Al-Quran, hayunan tangannya Al-Quran, langkah kakinya Al-Quran. Itulah yang dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau sekarang dia agak salah-salah sedikit, maklum aja. Quran itu baru di ujung lidahnya. Apa kau nih? Ngolah hafal Quran, tapi cakap kau masih kasar. Quran itu masih di tepi bibirnya. Nanti lama-lama masuk ke hatinya, naik ke otaknya, turun ke matanya, tunduk pandangannya. Anak-anak gadis, kalian kalau mau cari suami, carilah yang penghafal Quran. Tunduk dia, tak gatal dia. Karena dia sehari mengulang 2 juz. Penghafal Al-Quran minimal mengulang sehari 2 juz. 1 bulan 15 kali 2, 30. Maka 1 bulan dia khatam 2 kali. Kalau tak diulangnya 2 juz, hilang hafalannya. Kapan waktu dia mengulang 2 juz? Berarti 1 juz 1 jam, 1 hari 2 jam. Sambil nyetir dia. Suami-suami penghafal Quran, anak-anak ini nanti sambil nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Prit. Razia polisi. Mana STNK Pak? Wal Quranil Hakim. Oh, lihat Pak, lihat. Kebetulan jamaah dia. Kalau tak kenal ditilangnya juga.
mulutnya bersih, hatinya bersih, penghafal Quran. Saya berdoa selalu doa saya hampir tak tinggal di setiap majelis. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Kita lanjutkan yang keberapa? Hah? 5 aja dari tadi ini. 7. Ketujuh Ustaz. Yang ketujuh adalah bahwa bacaan Al-Quran itu tidak hilang. Tak hilang. Ada orang naik motor, naik sepeda motor, naik Honda, Kawasaki, Yamaha, ya sama ikut juga. Jatuh. Ketika jatuh kena penyakit lupa, hilang memorinya semuanya. Apa nama penyakitnya? Amnesia. Lupa nama. Datang bininya, kau siapa? Siapa? Pas anak gadis datang, ingat dah. Lupa anak, lupa rumah, lupa orang tua, lupa ayah, lupa emak. Semua hilang dari kepalanya. Tapi ada satu file yang tak hilang. Apa dia? Al-Quran. True story, kisah nyata tentang beberapa orang amnesia. Ada satu yang tak hilang. Siapa yang menjamin? Allah. Mana ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Quran ini dan kami memeliharanya. Sebagaimana kami menurunkannya, begitu juga kami menjaga memeliharanya. Maka yang lain takkan hilang. Kisah nyata diceritakan oleh Syekh Hasan. Ada orang mau operasi. Orang kalau disuntik itu kan hilang memorinya semua. Adik-adik kalau disuntik nanti na'udzubillah mau operasi, pas disuntik lama-lama melep, tinggal 5 watt hilang. Tapi ternyata dia minta, dia takut mati dalam keadaan tak menyebut Al-Quran. Pak dokter, suntik saya nanti pas saya baca Quran. Ya. Begitu dia mulai baca Quran, disuntik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mulai bekerja ini. Ternyata apa yang terjadi? Mata tak berfungsi, telinga tak berfungsi, semuanya stop, tak sadarkan diri, tapi ayat Al-Quran tetap berjalan, tak masuk bius ke dalam ayat Al-Quran. Siapa yang menjamin waktu kita operasi itu tiba-tiba mati? Matinya husnul khatimah apa su'ul khatimah? Siapa bisa menjamin? Disuntik tak sadar, dibangunkan tak sadar, rupanya mati. Apa ucapan terakhirnya? Tapi orang yang hafal Quran 99,9% matinya husnul khatimah. Disuntik bius pun kesadarannya hilang sekalipun. Sedangkan disuntik yang dipaksa saja tak hilang Qurannya. Apalagi kalau dia koma, apalagi kalau dia di ruang ICU. Maka menjaga supaya tetap hati tak digoda hantu setan, tak lupa, tak lalai. Caranya adalah memasukkan Al-Quran ke kepala anak-anak kita. Oleh sebab itu anak-anakku, terus kalian hafal Quran. Yang sudah hafal beberapa surat tambah terus. Cita-citanya 30 juz masuk ke dalam kepala. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang penting tercapai. Bukan untuk kalian, bukan untuk diri kalian, tapi untuk kami semua. Orang tua kalian mendapat pahala. Bayangkan ibu, meninggal ibu, Ustaz ini tak enak, giliran mati ibu katanya. Oke, kalau gitu kita ganti, meninggal bapak. Nah kan, ketawa ibu itu kan. Bayangkan bu, pak, mati kita, orang baca Yasin paling lama cuma 7 malam. Itu pun sekarang sudah dipres lagi jadi 3 malam. Itu pun dipres lagi, tak lagi baca Yasin, baca Qul Huwallah aja. Tapi kalau kita punya anak penghafal Quran, 1 hari 2 juz mengalir ke makam kita.
2 juz, 2 juz, 2 juz. Ini makam kita, ini makam tetangga kita. Kita, anak kita hafal Quran, anak tetangga kita sabu, narkoba. Kita terus tiap hari dapat 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dia jus melon, jus mangga, jus ini. Beruntung betuah ibu-ibu yang sudah masuk anaknya menghafal Quran. Sampai kapan berhenti itu? Amal jariah tak putus sampai hari kiamat. Makanya wakafkan anak ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini adik-adikku nih di sini boarding. Tinggal di sini. Nah, ibu kalau anaknya udah tinggal di sini, biarkan mereka mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, melepas mereka, kasih mereka semangat. Nah, ku lepas kau di amanah ini supaya kau jadi orang. Nah, gitu. Jangan lepas dia dengan menangis. Ini kesalahan ibu-ibu. Melepas anak, nanti malam kau makan apa? Jangan begitu. Ustadz enak ngomong gitu. Ustadz kan tak melahirkan anak. Kan kami yang mengandung 9 bulan 10 hari. Tahu saya itu. Tapi kalau mau menangis jangan di muka dia. Pas mau meninggalkan dia itu kuatkan dia. Kuat kau ya nak. Kuat. Aku ingin kau jadi orang. Kau jadi dokter spesialis macam Ustadz yang bilang kemana. Nah, kalau mau nangis udah agak-agak sampai ke sunggal. Udah keluar. Udah agak-agak jauh. Carilah agak-agak tempat sempit, menangislah situ. Jangan depan dia menangis. Di dekat dia tuh bangkitkan semangat. Bapak juga begitu. Jangan bapak buat ibu tuh down. Mama, anak kita di pesantren. Gimana kalau kita mati nanti? Itu bangkitkan semangat. Ada jamaah kita. Waktu ditinggalkannya anaknya di pesantren, Ustadz, waktu saya balik ke rumah, bini saya menangis, bengkak biji matanya sebesar telur ayam. Nangis bini saya, Pak Ustadz. Gimana anak kita bang? Di rumah kasurnya tebal, di sana tipis. Bulan pertama aku tengok tipis, bulan kedua bedaki, bulan ketiga hilang. Nangis. Di rumah makanannya ayam goreng, sop buntut, enak-enak. Di sana jangan sop buntut, buntut sapi pun tak ada. Menangis ibu. Tapi bapak ini hebat, dikasihnya semangat bininya. Mama, lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita LGBT bencong. Akhirnya Pak Ustadz, setelah saya nasihati istri saya, berhenti dia menangis Pak Ustadz. Berhenti dia, tak nangis lagi. Terus saya pula menangis Pak Ustadz. Jadi jangan kalian sangka bapak-bapak yang gagah perkasa nih mereka tegar. Mereka ini sayang juga sama kalian. Jangan kalian sangka ditinggalkan di pesantren ini kalian dibuang. Nanti pas sedang sedih di pojok masjid ngapal Quran, sampai hati lemak meninggal. Jangan-jangan aku ini anak angkat nih. Jangan mikir begitu. Kalian diserahkan ke pesantren ini justru karena sayang mereka. Kawanku di rumah tidur enak, kamar pribadi, pakai AC, dikasih gadget, main HP, naik motor. Aku ditinggalkan di sini. Justru karena sayangnya lah maka dibuatnya kalian di sini. Berapa banyak yang di sana tuh error otaknya asik main game. Meledak bengkak biji mata. Oleh sebab itu jangan pernah kalian merasa diasingkan, dibuang, dijauhkan. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak bukan dikasih gadget, dikasih uang, dikasih HP, dikasih motor, dikasih mobil. Bukan. Itu justru memberikan racun. Sayang anak masukkan ke pondok tahfiz. Sayang anak jadikan dia penghafal Quran. Sayang anak
tamat nanti dia kelas 6 di sini, kirim dia ke Al-Azhar Kairo, kirim dia ke Ummul Qura Makkah, kirim dia ke Maroko Darul Hadis, kirim dia ke Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Pulang dia nanti ke Medan Sumatera Utara. Mereka yang akan menjadi tonggak dakwah menyelamatkan dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari merusak akidah. Kami ini akan mati, tapi pahala akan tetap mengalir karena bacaan Quran mereka, insyaallah. Amin. Yang ke-8, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Apa makna putus? Tuh yang orang-orang kaya punya apartemen, putus apartemen jadi punya anaknya. Tuh orang-orang kaya yang punya mobil mewah 2 miliar, putus. STNK BPKB berubah menjadi nama anak menantunya. Tapi ada yang tak putus. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang mau ditinggalkan ini nama baik apa nama buruk? Nama baik. Musa baik, Isa baik, Sulaiman baik, tapi nama buruk juga kekal abadi. Fir'aun, Korun, setan, iblis ada dalam Quran. Kalian tinggal pilih mau nama abadi yang kekal karena hafal Quran, karena menolong orang susah, atau yang ditinggalkan adalah nama-nama buruk yang jahat karena zalim, aniaya, orang kaya yang pelit, penguasa yang diktator. Ada dalam sejarah. Tapi saya yakin dan percaya kalau sudah menghafal Quran dari muda ini, insya Allah sampai tua nanti, sampai mati nama yang baik yang dia tinggalkan, insya Allah. Amin. 9. Sampai berapa Pak Ustaz? Tapi janji sampai 1 jam. Yang ke-9, inilah yang paling diharap-harapkan. Apa dia? Dari yang soleh-soleh ini lahirlah bibit bebet bobot. Mustahil anaknya bodoh. Penghafal Quran, mustahil anaknya tak pandai baca Quran. Penghafal Quran, mustahil bininya tak diajaknya tahajud. Penghafal Quran, mustahil bininya pakai rok pendek you can see, ketiak nampak. Yang sudah berjubah, yang sudah bersorban, yang sudah pakai kopiah, yang sudah pakai lobe, yang sudah pakai peci, menikah dia, paling tidak dia tahajud malam, diajaknya istrinya sholat tahajud, dibawanya berbuat baik, anak-anaknya diajaknya sholat ke masjid. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau mau anak cucu cicit keturunan baik-baik, maka jangan tengok calon menantumu itu datang naik apa. Ini orang sekarang yang ditengok bukan hafal Quran, datang naik apa. Kalau datang naik ojek suruh balik. Tapi kalau datang naik mobil mahal, ini dia. Tak tanya-tanya langsung nikahkan. Oh gitu, nikah besok lari. Rupanya tak bersunat. Ini kisah nyata, true story. Yang saya cakapkan ini fakta dan data, ada bukti-buktinya. Gara-gara apa? Gara-gara berpikir tidak panjang. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsu keinginan duniawinya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir bagaimana nanti mati. Dan setelah kita mati yang kita tinggalkan cucu-cucu yang baik-baik, menantu-menantu yang soleh-solehah, anak-anak, semua berawal dari para penghafal-penghafal Quran ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kadang kita sholat ini tak khusyuk karena imamnya lebih banyak batu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Aku tak khusyuk sholat di masjid itu Pak Ustaz. Kenapa? Imam tuh belum lagi dia baca ayat sudah bisa aku tebak ayatnya. Kalau tak kulhu kuliah, kuliah kulhu kuliah. Itu pun kadang mau balik-balik, tak dapat yang simpang lakum dinukum waliyadin. Wala nabidu ma'abatu wala antum ma'abuduna ma'abud wala nabidu ma'abatu wala antum ma'abud wala nabidu ma'abatu. Sampai dibisi orang dari belakang, lakum dinukum waliyadin. Saking kan tak ada lagi hafalan ayat.
Kita mau regenerasi ke depan. Ke depan tidak lagi diangkat imam tetap. Imam tetap ada, tapi kalau dia datang, siapa itu? Itu Bapak Kadis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pas acara safari Ramadan Gubernur, Kadis itu langsung maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya imam yang dipanggil dengan orang kantor itu sendiri? Anak-anak buah itu takut karena kata Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut raja-rajanya, rakyat mengikut gubernur, wali kota, camatnya, rakyat mengikut kepala dinas, kepala kantornya. Kalau sudah itu yang maju ke depan, itu yang baca Quran, maka bangkitlah izzah Islam. Kalau mau membangkitkan Islam, didik calon-calon pemimpin masa depan. Yang di hadapan saya ini adalah calon gubernur Sumatera Utara, calon kepala dinas, kepala kantor, calon menteri, calon supir sudako. Supir sudako bukan makan haram. Supir sudako mencari harta halal dengan titik peluh keringatnya. Itu kemana kemarin alumni amanah yang hafal Quran? Supir sudako Pak. Apa? Memang dia supir sudako Ustaz, tapi semua sudako di Medan itu punya dia. Apa tak tergila-gila orang-orang yang menengok tawaduk, rendah hati, bisnismen. Apa yang akan kita tuai 10 tahun akan datang tergantung apa yang kita tanam hari ini. Betul. Sedangkan padi yang kita tanam hari ini tumbuh rumput. Apatah lagi rumput yang kita tanam. Bapak Ibu hari ini sudah menanam padi-padi. Jaga jangan sampai kena wereng, jaga jangan sampai kena banjir bandang, jaga jangan sampai dimakan burung. Kontrol terus, perbaiki. Insya Allah nanti 10-20 tahun akan datang, kita akan panen raya, menuai padi-padi berkah amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah 10 poin yang kita kaji pada kesempatan ini. Kalau ada yang bertanya apa yang dibahas Ustaz Somad tadi, ada 10. Apa aja yang 10 itu? Kami sibuk ngapal Quran, tak ingat kami itu apa. Rekamannya ada insya Allah. Saya jawab pertanyaan jam 9:30 sesuai dengan janji kita 60 menit. Tak ada dusta di antara kita. Kalau suami wajib menafkahi orang tuanya, mematuhi orang tuanya sampai mati, bagaimana dengan seorang istri ingin melakukan hal yang sama kepada orang tuanya? Laki-laki sebagai suami patuh sama emak ayahnya. Bagaimana dengan yang perempuan-perempuan nanti mau patuh? Pas dia mau patuh, bang, aku ke rumah emak sebentar ya bang, emak sakit. Kau sayang sama emakmu apa sama aku? Bang, aku bawakan lontong ke rumah emak sebentar ya. Surgamu di bawah tapak kakiku. Biarkan emak kau mati ngap-ngap baung di sana. Kenapa bisa begini? Gara-gara dapat suami Fir'aun. Tapi kalau suaminya alumni tahfiz Quran amanah, bang, aku pergi berbakti sama mak dulu ya bang. Adinda, aku jumpa kau setelah kau gadis 25 tahun, sedangkan kau dikandung emakmu 9 bulan 10 hari. Kau gendong emakmu sampai ke Makkah pun tak akan dapat kau balas budi baiknya. Berbaktilah kau ke rumah. Pergi, tapi jangan lama-lama, nanti ku cari satu lagi. Itulah makanya carilah calon menantu fit and proper test, yang hafal Quran, yang pesantren, yang baik-baik. Makanya nanti kalian udah di endorse nih udah. Nanti kalau datang, saya mau minang anak bapak. Dari mana kau? Saya dari alumni pesantren amanah. Masuk. Insya Allah. Ustadz, saya mau tanya, apabila kita berkurban, tak boleh menerima pemberian kurban dari orang lain. Apa hukumnya Pak Ustadz? Siapa bilang tak boleh? Saya berkurban, terus datang pula orang ngasih satu kupon. Apa salahnya?
kambing 1 ekor. Dibagi 3, sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kerabat tetangga, sahabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Tetangga saya sebelah ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga depan ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga ini ngasih 1 kupon, saya ambil. Tapi karena kita tak tamak, apa banyak-banyak, ambil 1 aja lah. Yang sisa nih cari pula orang susah, orang miskin yang tak pernah makan kambing. Ini 1 komplek orang-orang kaya, tak dibaginya keluar, sesama dia aja. Hari raya ketiga mati semua, kumat darah tinggi. Bagilah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada 1 kupon untuk Ustaz. Aku udah ambil kemarin 1. Jadi ini Ustaz, kalian bagi cari fakir miskin yang lain. Ini udah hari raya Idul Adha yang ke-7, dibuka kulkas masih tak bisa ditutup. Asal ditutup menyipak kaki kambing keluar. Apa? Ini tamak, tamak. Iyyakum wat tam'ah. Jauhilah sifat tamak. Jangan sampai kita tamak. Apa hukum anak belum akikah kalau berkurban? Anak saya 12 tahun, sudah akil balik, tapi belum akikah. Ibu yang anak-anaknya ini belum akikah, akikahkan sekarang. Balik dari sini, beli kambing 1,5 juta, akikah. Insya Allah saya bisa datang. Tak juga bisa. Tapi udah 12 tahun Pak Ustaz, masih boleh akikah? Boleh akikah. Akikah itu sebetulnya berapa hari? 7 hari. Kalau tak ada duit 7 hari, 14 hari. Kalau tak ada duit 14 hari, 21 hari. Kalau tak ada duit 21 hari, tak usah tengok kalender lagi. 1 tahun, 2 tahun, 12 tahun, akikah. Tapi kalau udah 12 tahun, akikah saja. Jangan pula minta air lagi. Marhaba ayanon. Pas dibuka ayunan, anak tahfiz amanah. Nah, dia akikah aja lah. Udah ditulis Ustadz Somad dalam buku 37 masalah populer tentang masalah akikah setelah usia dewasa. Ustadz, bukan cuma anak saya yang belum akikah, saya pun belum juga. Nah, ibu-ibu yang belum akikah, boleh akikah sekarang. Silakan akikah. Dalilnya Pak Ustaz, aqa'an nafsi ba'dama bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi, setelah 40 tahun. Tapi akikah aja, jangan minta cukur rambut pula. Minta gunting pula sama Pak Imam, gunting. Cukup tukar nama, tak usah lagi. Surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk surat Makkiyah Madaniyah. Karena saya pernah dengar 2 surat itu termasuk Makkiyah, sedangkan dalam Al-Quran surat Madaniyah. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Makkiyah sebelum pindah ke Madinah. Madaniyah setelah pindah ke Madinah. Walaupun ayat itu turun di Makkah. Walaupun ayat itu turun di Makkah, tapi dia digolongkan Madaniyah. Kenapa begitu? Karena dia turunnya setelah hijrah. Contoh, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Aku ridhoi Islam. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan yang turun di Makkah itu Makkiyah, yang turun di Madinah itu Madaniyah, bukan begitu cara memahaminya. Pahami baik-baik. Sebelum pindah ke Madinah, Makkiyah. Setelah pindah ke Madinah, Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah, dia tetap disebut Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum turunnya di Arafah, 20 km dari 22 km dari Makkah. Tapi dia masuk golongan Madaniyah karena setelah hijrah. Itu patokannya, bukan tempatnya. Saya ulang sekali lagi, sebelum pindah Makkiyah, setelah pindah Madaniyah.
Bukan tempatnya yang dilihat, tapi sebelum atau setelah hijrah. 2 tahun lalu saya megang tabungan istri prajurit di asrama, jumlahnya 60 orang. Satu tabungan 50.000. Satu orang terserah mau nabung berapa. Ada 1 nomor, 5 nomor dan lain-lain. Kalau 5 nomor 50.000 kali 5 berarti dia punya 250.000. Pada saat itu kira-kira jumlahnya 60 orang. 500 nomor berarti 30 juta. Ini panjang pertanyaannya. Tabungan saya pegang 1 tahun, dipinjamkan istri prajurit, menabung tadi dengan bunga 2% per bulan sesuai aturan komandan. Setelah 1 tahun dibagikan pokok beserta keuntungan bunga dengan sistem bagi hasil. Selama saya pegang 1 tahun itu, saya ada makai 10 juta tanpa ada yang tahu. Karena saya sendiri yang megang uang itu. Tiba saat pembagian, saya belum bayar uang yang saya pakai. Tabungan berupa pokoknya saya bagikan sesuai mereka tabung selama setahun. Tapi bunganya tidak. Misalnya bunganya seharusnya 30 juta. Dibagi ke 500 nomor. Tapi karena saya belum bayar, jadinya saya buat 20 juta. Dibagi ke 500 nomor. Lalu kemudian masih berutang 10 juta. Maka dia tetap wajib membayar karena hitungannya hutang dan tidak ada akad kepada orang yang dia pinjam itu. Yang ku pinjam bunga engkau bukan pokoknya, tak ada, karena duit itu bulat, diambilnya 10 maka bayarlah 10. Nah, oleh sebab itu nanti bayarlah 10 juta ini kepada istri-istri tentara ini. Insya Allah istri-istrinya memaafkan, cuman tentara tidak memaafkan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka, mau dia memaafkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, kalau kita dijodohkan orang tua terus kita menolaknya karena usia saya masih 21 tahun belum mau menikah, apakah itu termasuk durhaka Pak Ustadz? Kalau engkau mau menolaknya anakku, jangan kau menolaknya, karena orang tua pasti bangkit egonya. Jangan dari mulut engkau menolaknya, tapi cari mulut orang yang dia dengar cakapnya. Ibu itu kan ada ustadznya pengajian, nah, sampaikan, Ustadz, aku mau dijodohkan emakku, aku baru 21 tahun, aku masih mau sekolah lagi pula yang laki-laki jodohkan itu tengok tak maco, tak ganteng, macam atu-atu. Nah nanti ustadz yang ngomong sama dia, Bu, anak ibu ini masih mau sekolah, dia baru selesai S1, dia mau S2, tapi dia berjanji menjaga amanah sehingga engkau tidak menceramahi orang tuamu. Jangan nanti yang ngomong langsung tersinggung dia, sakit hatinya. Ustadz, salah apa tidak jika orang tua memaksa anaknya masuk pesantren? Anak-anak ini ada hak pada orang tua. Kullukum ra'in, setiap bapak ibu pemimpin rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap bapak ibu akan dituntut di hadapan Allah tentang tanggung jawab. Di antara tanggung jawab adalah pendidikan. Jadi ibu memaksa anak masuk pesantren ini pendidikan. Tapi caranya tak bisa main paksa begitu. Mau masuk pesantren kapan? Bulan Juni. Dari sekarang jalan-jalannya ke pesantren. Hari Sabtu, hari Ahad, jalan-jalan ke pesantren, kenalkan sama pesantren, tunjukkan kawan-kawan pesantren, sampai dia sendiri terbuka hatinya. Sampai akhirnya dia minta, Mama, aku pesantren aja lah. Jangan dari sekarang dibawa ke mall. Tiba-tiba pas bulan Juni ke pesantren, meraung, menangis darah lah dia. Oleh sebab itu maka bawa dia ke pondok pesantren, tengokkan tempat-tempat yang bagus, dengarkan ceramah ustaz sampai dia minta ke pesantren. Ini yang baik, metode cara, tidak memaksa. Ibu yang masukkan anak pesantren itu tidak termasuk memaksa, karena ibu bapak mau menyelamatkan dia dari narkoba, menyelamatkan dia dari LGBT, menyelamatkan dia dari aliran sesat, dari komunis, dari murtad. Tak ada yang bisa mengontrol anak-anak ini sekarang. Ujung tombak pendidikan adalah pesantren, titik.
Siapapun tak bisa mengendalikan sekarang, kecuali pesantren. Alhamdulillah bisa dengar ceramah Ustadz ini sebagian dari doa saya terkabul. Allah kirim Ustadz kemari. Saya mau tanya, bagaimana cara memperbaiki dosa kepada orang yang dulu kita pernah salah mereka, tapi belum minta maaf, terus sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Carilah. Di mana carinya? Di Google. Coba tulis nama dia di FB. Saya cari-cari yang dulu kawan-kawan sekolah di FB dapat. Oh, saya kontak. Akhirnya pas saya ceramah di Sibolga jumpa, saya ceramah di Aceh jumpa. Cari. Setelah kita usaha tak juga dapat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah di luar usaha kita, maka minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini kawanku sekolah dulu, aku banyak silap sama dia, ada ngutang bakwan 3 kali. Jadi aku minta maaf. Berapa harga bakwan waktu itu? 25 perak. Jadi kalau 3 biji berarti 75. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 3.500. Serahkanlah duit itu ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, membayar utang karena orangnya tak tahu, ahli warisnya tak tahu, dia tak tahu di mana rimbanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya supaya anak mudah menghafal Quran? Dikasih makan halal. Karena kalau dikasih makan korupsi, makan suap, makan haram, tertutup pintu hatinya. Duit riba menutup pintu hati. Jangan kasih anak cucu makan haram, doa tak dikabulkan. Rajulun as'as, ada orang rambutnya berdebu, akbar kusut, yamuddu yadayhi ila sama, diangkatnya tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah, doanya tak dikabulkan karena makan haram. Duit-duit haram jangan ambil. Buya Yahya tidak mau menerima uang subhat untuk pondok pesantren tahfiz, takut dia anak-anak itu tertutup pintu hatinya gara-gara makan haram. Yang kedua, doakan tiap malam sholat tahajud ibu di sujud terakhir. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, ya Allah, mudahkan dia menghafal Quran, ya Allah. Bacakan untuk kemudahan anakku ini Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah berbolak-balik, memudahkan anak supaya terbuka pintu hati. Bagaimana dalam pandangan Islam kalau kita membayar hutang keluarga yang benar-benar sudah tak mampu? Apa itu menjadi pahala untuk membantunya Pak Ustadz? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan orang Islam, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah kesulitan-kesulitan dia pada hari kiamat. Ibu bapak kalau udah banyak betul duit tak tahu mau dihabiskan kemana, cari warung, jumpai yang punya warung, tanya yang punya warung, siapa di warung ibu yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah tak bisa nengok muka orang. Si anu, bayarkan, kasih tahu, tapi jangan kasih tahu sama dia, nanti dia malu. Hilangkan beban orang. Ini niat bagus sekali. Kalau perlu buat yayasan menolong orang bayar utang. Oh, banyaklah orang berdatangan. Karena sekarang orang semuanya di rumahnya itu utang. Mobil utang, motor utang, rumah utang, panci utang, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena kata Pak Kua, aku nikahkan engkau dengan bulan tunai. Andai boleh hutang bini pun hutang dia. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah. Amin. Saya ingin bertanya tentang kiat-kiat menghafal Quran dari Ustadz. Berapa waktu yang lalu saya dengar kajian Syekh Ali Jaber. Beliau berkata baca Quran tak boleh menunduk, tapi diangkat sedikit ke arah kiri persis depan wajah agar lebih mudah diserap oleh otak. Apakah Ustadz punya kiat-kiat khusus untuk dapat menghafal Quran? Dulu saya kuliah di Al-Azhar Mesir 4 tahun. 1 tahun 2 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Setelah dihafal dibaca dalam sholat sunat.
qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat duha, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud. Waktu sholat sunat itu dibaca, diulang-ulang balik. Setelah dibaca, ditulis di kertas. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena menulis sekali sama dengan mengulang mulut 10 kali. Otak kita ini menangkap macam garis-garis. Sekali ulang, garis, garis, garis. 2 kali ulang, agak panjang, agak panjang, agak panjang. 3 kali ulang, maka sebenarnya kita tak pernah menghafal, tapi mengulang. Ada di antara bapak ibu yang pernah menghafal Al-Fatihah. Ada menghafal Al-Fatihah. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering didengar, sering diulang, sering diulang. Makanya ibu yang sering sambil masak, sambil menggosok, sambil mencuci, baca ayat-ayat pendek, anak yang dengar hafal. Anak umur 7 tahun sholat, mana-mana dia baca Quran. Umur 5 tahun sudah ngapal surat pendek karena emaknya alumni pondok tahfiz Quran Amanah, sambil menggulai pun dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya mendengar, anaknya ikut menghafal. Begitu metode yang diajarkan oleh para ulama-ulama dulu. Ustaz, saya mau nanya, apabila kita kurban, ini sudah, Ibu Fulan dari Semayang, saya tak bisa puasa Ramadan 3 bulan, sakit keras, hamil, melahirkan. Saya bayar fidyah atau ganti? Kalau ibu sampai sekarang sakit tak sehat-sehat, maka bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. 1 hari bayar kasih makan fakir miskin 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam, 30 hari kasih. Kalau ibu sekarang sehat, anaknya sudah besar, maka bukan fidyah tapi qadha. Dalilnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau kamu sakit tapi sehat lagi atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, maka qadha. Tapi kalau ibu sakit terus tak sehat-sehat, kena diabetes mellitus akut atau jantung koroner akut atau penyakit mah akut, tak boleh puasa kata dokter, atau buah pinggangnya dicabut, na'udzubillah, maka bayar fidyah karena tak mungkin puasa. Tapi kalau sehat bisa puasa, maka diqadha, diganti yang tinggal-tinggal dulu. 3 tahun tak puasa, 90 hari Pak Ustadz. Ibu yang punya utang 90 hari, setahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas 90 hari. Setiap 1 anak ini, ibu pasti puasanya tinggal 90 hari. Mengandung tahun pertama 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan 2 tahun 30 hari. 1 anak, jangan kalian pikir kalian turun dari planet Mars. Kalian 1 anak ini, mak kalian berutang 30 hari. Pas mau diganti, adik kalian pula menyusul. Bukan senang jadi perempuan. Jangan lawan mak, jangan pernah melawan emak. Berhasil kalian kaya, kalian gendong mak kalian dari Semayang sampai ke Makkah, balik lagi ke Medan, tak dapat menebus sekali dia menangis waktu darahnya menetes melahirkan. Kalau belum sanggup membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Kertas terakhir, surat. Habis sudah. Itulah kaji kita pada kesempatan ini, lebih kurang 1,5 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah, mengambil barokah dari anak-anak kita penghafal Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya penerang, sebagai pembimbing, sebagai hidayah dan rahmat ya Allah. Waj'al warzuqhu lana tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami kesehatan, kemampuan untuk membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran sebagai penolong kami menjawab pertanyaan kubur ya Allah. Allahumma ja'al Al-Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai pengusir susah hati, gundah gulana kami. Allahumma inna natawassalu bil Qur'an. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma faqih abna'ana. Tanamkan ilmu agama kepada anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alhum minas salihin wal ubbad. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan ahli ibadah ya Allah. Allahumma ja'alhum barin. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Tanamkan hidayahmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang tua, guru-guru yang sabar mendidik anak-anak kami menjadi calon-calon penghafal Quran, pemimpin masa depan ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan bil khusus Medan Sumatera Utara dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat kami sakratul maut, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya